Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, sertai dan berikan kami hikmat, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya ambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan tema yang mau saya ambil adalah ibadah yang sejati. Firman Tuhan secara khusus menjadi sorotan renungan kita, khususnya pada ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, temanya ibadah yang sejati. Bapak Ibu, jikalau kita sudah menyadari akan besarnya kasih anugerah Tuhan yang kita peroleh dari Allah, yaitu keselamatan. Keselamatan dalam hal ini adalah kehidupan kekal. Maka kita patut untuk mensyukurinya. Rasa syukur itu pula yang kita tunjukkan kepada Allah melalui ibadah kita. Selama ini yang kita pahami dengan ibadah adalah kegiatan ada bernyanyi, ada doa, khotbah, ada berkat dan penutup. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus melalui bacaan kita hendak mengajarkan bahwa ibadah yang sejati bukan hanya saat memuji Tuhan setiap hari Minggu atau ibadah kategorial atau ibadah yang lain. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dari Roma 12 ayat pertama ini kita belajar 3 konsep penting tentang makna ibadah yang sejati. Yaitu yang pertama, ibadah sejati adalah persembahan yang hidup. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup adalah menunjuk kepada status dari persembahan apa yang kita berikan itu. Yaitu perwujudan dari persembahan itu merupakan suatu persembahan yang masih memiliki kehidupan, masih dapat melakukan pekerjaan, atau persembahan masih dapat bertingkah laku dan bukan persembahan yang sudah tidak memiliki lagi kehidupan atau sudah mati. Persembahan yang hidup adalah meliputi segenap kehidupan kita orang Kristen setiap hari. Dengan kata lain, penyerahan diri itu yang meliputi badani dan rohani. Persembahan hidup bukan berbicara tentang seseorang yang memberikan barang kepada orang lain, tetapi suatu tindakan yang kita arahkan hanya tertuju kepada Allah. Persembahan yang hidup merupakan suatu pengorbanan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tindakan penyerahan diri atau pengorbanan diri yang bukan paksaan dari Allah, tetapi merupakan sebuah kesadaran pribadi dari orang percaya sebagai bentuk penyerahan dirinya kepada Allah. Bapak Ibu, ibadah sejati bukanlah ibadah fenomenal, di mana ibadah kelihatan kita aktif di berbagai kegiatan gereja. Ibadah sejati adalah justru totalitas. Artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Hal ini yang diajarkan Paulus dalam ayat ini dengan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang hidup. Itu berarti ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi ketika secara aktif kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu berarti berserah total. Berserah adalah ketika kita berani menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, oleh Kristus sebagai Raja dan Pemerintah dalam hidup kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan kata lain kita harus berani menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Itu berarti bukan kehendak kita lagi yang kita ikuti, melainkan kehendak Allah. Ketika kita mempersembahkan hidup, maka di saat yang sama kita menyangkal diri kita, mengatakan tidak kepada kehendak kita, tetapi kita mengatakan ya kepada kehendak Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah sejati adalah persembahan yang kudus. Paulus menyampaikan bukan saja sebagai kurban persembahan yang hidup, tetapi Paulus juga menasihatkan jemaat di Roma agar mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai kurban yang kudus. Kata yang kudus yang dipakai di sini berasal dari bahasa Yunani hagios, yang secara harafiah berarti sakral, suci, moral murni, sempurna, kudus, ditetapkan untuk Allah atau Allah. Persembahan yang kudus adalah suatu hal atau tubuh yang suci, yang kudus, sempurna, yang telah dikuduskan oleh Allah dan diperuntukkan kembali kepada Allah. Orang yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia, yaitu bagi Allah. 2 Timotius 2 ayat 21. Dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang kudus, berarti kita memiliki keunikan, memiliki berbeda dari orang-orang lain di dunia ini. Paulus dalam kesaksian hidupnya bukan hanya mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang hidup, tetapi ia juga mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang kudus. Setelah kita dikuduskan oleh Roh Kudus dalam pengampunan dosa, maka ia menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh yang telah dikuduskan Allah untuk dipakai bagi kemuliaan nama Allah. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengajarkan konsep persembahan yang kudus itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan yang mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, dari 2 ayat ini dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus atau sudah dikuduskan Roh Kudus di dalam penebusan oleh Kristus. Sehingga kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Dengan tubuh kita yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus, maka hanya dengan Dialah yang berhak menggunakan sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak, maka kita berarti memberontak kepada Tuhan. Demikian. Yang ketiga, maka makna ibadah yang sejati adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menyampaikan bukan hanya persembahan yang hidup dan persembahan yang kudus, tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kata yang berkenan kepada Allah, apa yang dimaksud dengan berkenan kepada Allah? Di dalam terjemahan English Standard Version atau Geneva Bible menerjemahkan dengan kata acceptable to God, atau dapat diterima atau memuaskan Allah. Dan di dalam Alkitab International Standard Version menerjemahkan berkenan kepada Allah adalah pleasing to God atau menyenangkan Allah. Dengan kata lain, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang menyenangkan atau memuaskan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana ibadah bisa dikatakan menyenangkan atau memuaskan Allah? Ibadah yang bisa menyenangkan Allah adalah ketika ibadah itu kita lakukan bukan untuk kemuliaan diri, tetapi ibadah yang tertuju hanya untuk memuliakan Tuhan, atau seringkali kita sebut dengan God-centered worship. Tuhanlah yang menjadi tujuan. Ibadah yang memuliakan diri adalah ibadah yang menggunakan segala cara untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan kelompok kita, di mana kelompok menjadi objek dan menjadi subjek ibadah. Ini dilakukan oleh orang-orang kafir dalam Alkitab. Mereka beribadah untuk mencari keuntungan. Tetapi ibadah yang terpusat hanya pada Allah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang memuliakan Dia saja. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus ingin menekankan bahwa dalam sebuah ibadah, maka orang-orang percaya yang telah mempersembahkan tubuh harus memiliki tujuan yang absolut. Apa itu? Yaitu mengambil sebuah tindakan untuk menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan tubuh adalah suatu hal yang mutlak sebagai ibadah yang sejati bagi orang percaya. Sehingga lewat tubuh kita nama Yesus dimuliakan. Baik itu lewat akal, lewat mata, lewat pendengaran, lewat mulut, lewat kaki, tangan, dan semua itu mencerminkan akan kasih Kristus. Sehingga lewat sikap tubuh kita,
yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persembahan tubuh dari orang Kristen atau persembahan tubuh dari orang percaya adalah sebuah tindakan yang menyenangkan. Persembahan tubuh yang hidup dan yang kudus juga merupakan tindakan yang menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah berarti membangun hubungan yang baik dengan Allah. Menyenangkan Allah bukan sebuah rutinitas atau suatu pekerjaan biasa, akan tetapi menyenangkan Allah adalah sebuah tujuan hidup orang percaya. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya firman-Mu meneguhkan kami beribadah bukan hanya kegiatan formalitas, bukan hanya kegiatan bernyanyi, berdoa, puji-pujian, tetapi mempersembahkan seluruh hidup kami yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Teguhkan kami melalui firman-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.